Bang John, ya bisa. Oke, akhirnya. Wah, maaf, ini kayaknya sinyal kita tidak connect. Itu dia, makanya terus putus. Oh ini Siap. Jadi gimana Bang John, kabarnya Bang John? baik, puji Tuhan, sehat selalu ini coach. Apa Sehat kabar selalu. juga? Jadi sekedar informasi aja, Bang John ini lulusan S1 olahraga. Wih, mantap. S2 juga fisiologi olahraga. Wih. Yang Jadi- ngomong apa? jadi- Jadi Bang John ini bukan pelatih kaleng-kaleng lah ya. Jadi dia kalau ngasih latihan itu benar-benar berdasarkan berdasarkan sains lah Bang ya. Kita kalau ngelatih orang kan nggak bisa asal Bang ya. Ya, coach Adi ini pemilik Jimbaran Warrior, juga paling Bener-bener ya, kita mulainya berkat bantuan Bang John juga kan, ide-ide dari Bang John itu semua dukungan dari kita. Kalau di dunia begini kan kita jalan sendiri-sendiri Bang. Di Iya, dunia kayak gini kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mulai karir di dunia ini nggak bisa sendiri-sendiri gitu, harus punya rekan sama-sama berjuang. Ya betul. Awal-awal juga semua pasti nggak bisa langsung gini karena orang nggak banyak yang tahu Bang. Dipikir personal trainer itu cuma ngelatih ibu-ibu aja Bang. Maksudnya ibu cuma ngelatih aerobik gitu. Orang nggak tahu nih, kalau kalian tahu nih, kalau orang-orang sekelas pelatih udah sekelas Bang John gini, kalau lagi banyak klien 2 digit gampang Bang ya. seperti kita tahu kalau kita memahami goalnya lebih gampang jadi Iya, jadi kalau kalian berpikir nanti kalau lulus dari sekolah, terus sekolah olahraga, cuma mau jadi guru olahraga, itu pikirannya agak sempit ya, harus lebih luas lagi Bang ya. harus lebih terbuka. Harus lebih terbuka, karena beberapa teman kita yang lulusan olahraga juga udah mulai masuk ke bidang fitness ini kan. Ya, ini Ya, kayak teman-teman di Kemang bagus banget, malah mereka, saya ngikutin perkembangan mereka udah bagus banget kan. Maksudnya perkembangannya udah pesat sekali gitu. ya udah bagus sekali. Dan apalagi sekarang ini kan orang ada di APKI kan udah ada kerjasama sama kartu prakerja tuh. Ya. Saya lihat infonya, jadi kadang-kadang juga anak-anak sekarang juga harus berpikir bahwa jadi seorang pelatih olahraga itu juga profesi Bang ya. Ya, betul banget itu. Bukan sekedar bukan sekedar cuma sekedar kerjaan yang dianggap sebelah mata gitu, sudah jadi profesi yang bagus gitu. Alternatif profesi. Di dunia sekarang kan banyak orang mulai ngerti tentang pentingnya kesehatan. Nah, pentingnya kesehatan kita yang artinya latar belakangnya dari olahraga, terus bisa terjun lah ke sana jadi praktisi olahraga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yaitu ya dengan selain kita ngelatih, kita juga mengedukasi pentingnya olahraga itu seperti apa. Itu kan investasi jangka panjang. Ya, betul sekali. Dan mereka juga harus mulai terbuka bahwa olahraga itu bisa jadi profesi begitu ya. Ya, betul sekali. Nah, yang jadi masalah Bang, banyak orang yang baru mau mulai ini, udah mulai dapat klien, udah mulai punya mau jadi personal trainer, ada COVID Bang John. Nah, itu dia memang setiap Itu orang masalahnya. Nah, itu bagaimana? Kalau saya boleh nanya nih Bang, jawab jujur, boleh jawab jujur, boleh jawab nggak jujur nih Bang. Gimana Bang sekarang Bang? Gimana kalau dari Bang John pribadi, gimana Bang? Sebelum COVID kita bisa bilang lah kalau mungkin beberapa pelatih yang udah punya nama di Bali, 2 digit gampang lah.
lah itu maksud saya ya, 2 digit. Boleh bilang iya, boleh bilang enggak, terserah Bang John. 2 digit gampang. Tapi setelah COVID ini gimana Bang? Apakah berasa banget dampaknya Bang? Saya rasa cukup signifikan hal itu terasa. Tapi kita jadi seorang personal trainer juga yang masih katakanlah manusia yang masih ingin hidup, kan harus survive. Ya, saya pernah tanya seorang klien, ada klien beberapa saya yang masih mau latihan dia, tapi kan kita latihannya safe, pakai masker, latihan tetap pakai masker. Iya. Oh, berarti tetap latihan Bang ya? Iya, latihan pakai masker. Ada beberapa yang memang dari sana kita udah biasa latihan, udah saling tahu sehatnya kayak apa, prosedur penanganan COVID itu kan tetap datang pakai hand sanitizer, latihan tetap pakai masker. Nah, terus ya kalau dari kita personal trainer biar tetap ini, saya rasa kita harus beralih ke virtual karena saya rasa kita start ini cukup telat, tapi katakanlah tidak ada yang telat kalau kita mau mulai karena ada seorang pelatih aerobik itu dia bikin virtualnya hanya live Facebook bisa sampai 50 loh, 50 klien. Yep, 50 yang join. Itu kan cukup luar biasa. Walaupun aerobik. Nah, masalahnya gini Bang, apakah ini kita di luar bidang inilah ya, kita kan kurang paham aerobik atau yang lain ya. Mungkin kalau Muay Thai atau boxing kita cukup tahu lah. Kalau dari kita sendiri kalau boxing ataupun Muay Thai itu kan kadang-kadang agak susah kita virtualin Bang. Dalam artian kalau kita ngepet atau gimana kan agak ribet gitu kalau virtual. Mungkin Bang John sebagai orang yang ya lebih punya pengalaman di bidang ini ya, gimana Bang ngadepin itu Bang, kita ini Bang yang kita biasa megang gitu, biasa kena pukul gitu, tiba-tiba harus di depan layar, agak susah Bang. Gimana Bang? Kira-kira Bang? sparring mungkin kalau kita mau virtual itu dia harus siapin paling tidak itu ada samsak, jadi dia mukul tendang samsak, tapi kita awasin biar nggak salah. Kenapa? Iya. Katakan walaupun orang udah ini tapi perlu diawasin latihan. Jadi ketika dia mukul biasa yang sering salah itu uppercut, hook. Itu kadang itu sering risknya cedera pergelangan tangan. Nah, ya betul. Kalau nggak hati-hati bahaya di situ itu. Ya. Cedera risk. Terus gimana Bang kalau prediksinya Bang John gimana Bang setelah COVID ini, kira-kira kan banyak yang bilang habis COVID ini orang udah mulai rajin, orang olahraga tambah rajin lagi nih. Ada yang bilang begitu. Betul. Terus ada juga yang bilang habis COVID orang masih tetap takut keluar. Ada yang bilang juga habis COVID dunia personal trainer itu salah satu yang bakal meledak. Nah, kalau dari Bang John sendiri prediksinya gimana Bang? Kalau saya ngelihat sih maksudnya suasana itu kita boleh memprediksi, tapi kita harus mempersiapkan diri. Entah itu high atau down, kita harus tetap siap menghadapi situasi itu. Nah, itulah bedanya kalau pelatih berpengalaman sama pelatih yang baru-baru Bang. Kalau yang baru-baru hilang klien dikit bisa down Bang. bisa banting profesi mereka Bang. Bisa juga kalau maksudnya dia kalau mau beralih ke lain, intinya lebih baik oke lah. Tapi kalau kalau sama aja mau ya karena setiap orang kan harus bisa memutuskan untuk apa yang dia dapat lebih baik gitu. Itu pilihan lah Bang ya. Ya hidup itu pilihan, nggak bisa bilang kayak air mengalir. Kalau saya kayak air mengalir nggak bisa. Air mengalir kan dari tinggi ke rendah. Kita nggak boleh begitu, harus lawan. Wih, nggak boleh kayak air mengalir Bang ya. Harus kayak air mancur. Harus kayak air mancur ya, dari bawah ke atas. Ya, itu baru air betul. Mancur. Air mancur kan, bawah ke atas. Tapi sampai atas turun lagi Bang air mancur. Intinya naik dulu, nanti setelah di atas kan ya siapa tahu kan dulu. Iya betul. Nah,
kebetulan saya nih ngerangkum beberapa cara nih, nanti Bang John mungkin saya minta tolong komentarin masuk akal nggak cara-cara ini, karena ini mungkin untuk teman-teman yang juga ngelatih, teman-teman yang juga trainer. Saya ngerangkum beberapa kesimpulan orang-orang luar sana yang bilang ini adalah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan kalau kamu mau bertahan sebagai personal trainer gitu. Oke, kita lanjut Bang ya. Jadi orang-orang ini saya rangkum dari beberapa sumber. Jadi dia bilang ini adalah cara-cara untuk tetap bertahan sebagai seorang personal trainer, khususnya di bidang Muay Thai maupun boxing gitu. Yang pertama dia bilang, seperti tadi Bang John bilang, memindahkan member yang aktif ke kelas virtual gitu. Jadi kalau punya member yang nggak bisa latihan karena COVID, dipindahin ke virtual. Gimana tuh Bang, menurut Bang John? Kalau saya oke, sejauh orang itu mau, karena ada yang memang dia nggak mau. Memang sensasinya beda seperti yang tadi coach bilang di awal kan, harusnya kan ada impact, kita mukul, kena kan. Tapi sekarang kan dia harus sendiri. Nah, harus sendiri sekarang jadi agak beda. Nah, tapi mau tidak mau harus kalau masih mau pingin bugar di suasana seperti ini, karena dengan keadaan bugar, kita latihan kan bisa menaikkan imun tubuh. Jadi virtual training salah satu solusinya lah ya. Nah, virtual training itu salah satu solusi agar social distancingnya tetap terjaga. Tapi kita juga kan perlu jaga kesehatan biar bugar. Ya, harus siap gitu. Virtual training itu bisa jadi salah satu alternatif yang bagus kalau menurut saya sendiri sih. Mudah-mudahan semakin kedepannya kan kayaknya juga bisa dipaketkan antara, gak cuma kalian kalau mau ngambil paket bisa dapat paket virtual training dapat, terus paket yang biasa juga dapat, digabungkan jadi lebih bagus lagi Bang. Bisa saling melengkapi gitu. Ya, itu sangat bagus. Jadi misalnya pas dia tidak datang, mungkin di saat kita latihan kita bisa live juga di Facebook atau di Instagram. Jadi dia ngikutin di situ. Merasa dianggap. Siap. Terus yang kedua nih Bang, katanya kalau mau tetap bertahan sebagai trainer di kondisi seperti ini, bisa ngasih solusi bahwa kita buat video. Jadi orang yang latihan sama kita buatin video, misalnya hari ini kamu latihan A, kita rekam gerakan A itu, terus kita kirim ke dia latihan lewat video itu. Gimana Bang? Memang sih lumayan, maksudnya itu lumayan, itu bagus. Hanya satu begini, kalau misalnya klien kita 100, akan memakan waktu untuk kita ngirim video satu-satu. Ngirim 100 video ya? Ya, ngirim ke 100 orang. Itu pengalaman saya, kita kuliah dulu kan ngirim materi karena belum ngerti, ngirim ke email satu-satu lumayan. Halo, ada Coach Anthony, gabung ke Anthony ini. Hey, Coach Anthony dari ini ya, Daily Gym. Yes. Dia lagi program lari salam ini. Lari maraton. Jadi bikin video rekaman itu agak solusi bagus, tapi agak ini ya, agak beresiko kalau kliennya banyak gitu. Ya, klien banyak, kita ngirimnya agak keteteran, butuh kuota yang karena tinggi. Karena maunya klien itu macam-macam ya. Jadi untuk yang baru gabung, kita lagi bahas tentang solusi-solusi yang bisa diambil seorang trainer ketika kondisi COVID ini gitu ya. Nah, betul. Nah, itu yang kedua Bang. Sekarang kita masuk yang ketiga nih. Ini yang ketiga cukup berhubungan sama sekolah tutup. Jadi sekarang mungkin dia ngasih ide bahwa orang yang butuh latihan adalah sekarang anak-anak, karena anak-anak nggak sekolah. Jadi kita bisa menawarkan untuk trainer yang mau tetap dapat penghasilan di sini, kita bisa menawarkan program olahraga kepada orang tua untuk anaknya berlatih gitu. Jadi olahraga untuk anak-anak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu sumber pemasukan juga kayaknya. Gimana Bang? Itu ide yang sangat brilian menurut saya, karena itu bagus itu. Jadi kan karena orang tua itu, saya udah dengar survei ini, artinya langsung ya, beberapa orang tua kelimpungan dia di rumah dikira itu gampang jadi guru ya. Nah,
Apalagi kalau anaknya lebih dari satu orang, semuanya sekolah online, pusing. Nah, yuk. Pusing itu. Tugasnya online. Dikira gampang jadi. Jadi mungkin latihan juga kan, jadi selain anak-anak itu tetap bugar, juga dia kan ada aktivitas lain ketika dia latihan, mungkin tetap diawasi sama orang tua, tapi kan ya perhatiannya orang tua ketika mengawasin beda ketika dia yang Oke. Jadi apa namanya, trainer yang masih, jadi buat teman-teman trainer mungkin menawarkan program latihan ke anak-anak bisa jadi salah satu solusi gitu ya, karena anak-anak sekarang orang tua sekarang pada bingung nih anak-anaknya disuruh ngapain gitu. ya, masalahnya kan seharian kan di rumah. Iya. Gak gampang asuh anak-anak. Ya. Oke bang, itu yang ketiga. Terus ada lagi nih solusi keempat nih. Katanya sekarang kan ini lagi COVID, terus banyak orang jualan nih. Katanya banyak orang, bukan katanya sih, emang banyak orang lagi jualan. Terus solusinya juga katanya kalau mau rame atau mau punya program bisa cross promo. Jadi misalnya orang jualan minuman dapat paket latihan sama kita gitu. Tapi kita harus punya kenalan gitu. Katanya gitu bang. Gimana bang? Ini solusinya cukup aneh nih. Kalau saya mending begitu aja, kita kasih trial atau kita sering-sering live ngobrol, kan orang tahu. Begitu kita live ngobrol, di akhir sesi kita berpesan, nanti kami akan bikin virtual training. Itu lebih masuk akal ya. Ya, ketimbang kita numpang jualan sama orang ya. Lebih baik sendiri. Kan udah punya personal branding, apa lagi? Kecuali belum punya personal branding, itu sulit lagi. Oke, itu yang keempat bang. Nggak punya Bali Fitness Village. siap. Ada lagi bang, solusi kelima. Solusi kelima nih, mumpung lagi COVID, terus kita harus banyak-banyak memanfaatkan sosial media untuk meningkatkan branding kita. Ini balik lagi ke orang yang belum punya branding, bang. Jadi lagi COVID nih, kebetulan lagi COVID, inilah saat orang-orang mempromosikan dirinya lewat sosial media. Jadi bukan berarti nggak ada klien, kalian diam aja sosial medianya nggak aktif gitu. Gitu katanya bang, harus diaktifkan, lebih aktif malah. Setuju bang? Sangat setuju. Saya lihat itu anak-anak, adik-adik tingkat dulu kita yang sekarang mengajar di NTB itu, di UNU itu luar biasa. Kemarin ada si Lili, itu dia ngajarin penerapan fisiologi olahraga untuk meningkatkan prestasi atau kebugaran itu. Sampai ratusan itu yang daftar, yang join di Zoom itu. Oh iya, benar. Nah, itu yang bagus bang ya. Jadi tetap bukan karena COVID nggak ngapa-ngapain gitu bang ya. Ya, jadi justru kita kolaborasi deh, mungkin teman-teman yang ini kita sharing-sharing, kita cerita, ketemunya di Zoom lebih mantap lagi karena kan bisa diskusinya lebih seru. Nah, betul. Tuh, jadi COVID tidak menghalangi kreativitas seorang trainer gitu makanya. Harus training training must go on. Betul bang. Ini solusi untuk trainer untuk tetap punya nama atau punya penghasilan nih, katanya ada juga nih bang. Mengadakan challenge training. Kan lagi rame tuh bang, challenge training. Jadi kayak kemarin juga Bang John sempat share tentang AIA ya atau apa, itu kan juga salah satu challenge training tuh. Ya, itu dia challenge-nya kan, kita upload video berarti kita sudah berdonasi 800.000 membantu yang nangani COVID ya. Mungkin untuk trainer-trainer lain bisa bikin challenge yang mirip kayak gitu juga bang ya, untuk meningkatkan branding mereka gitu loh. Orang mulai kenal mereka gitu. Betul sekali, itu sangat betul. Jadi begini, itu artinya kan orang pasti lebih punya waktu banyak untuk main HP. Jadi intinya nonton, mau Instagram, mau Facebook atau YouTube, ya saatnya lah kita ke sosial media itu kita naikin brandingnya.
Nah, yang ini lucu nih bang. Ini ada solusi lucu. Mungkin beberapa orang juga nganggap lucu, mungkin ada juga yang enggak. Tapi ini lucu nih bang. Jadi kalau untuk dapat penghasilan di apa namanya di kondisi COVID ini, orang harus trainer itu harus sering-sering open endorse bang. Jadi open endorse. Jadi kalau orang yang followernya banyak ya oke-oke aja sih bang. Tapi orang yang followernya dikit kayak saya gitu, siapa yang mau endorse bang? Sama coach, followers kita kan sedikit, siapa yang mau endorse itu? Ya tapi kalau menurut Bang Jol sendiri gimana bang? Open endorse itu untuk menjaga penghasilan seorang trainer bang. Masuk akal nggak bang menurut Bang Jol? Open endorse. Followersnya udah banyak, ya artinya dapat dipercaya, sah-sah aja itu. Tapi kalau kayak kita nggak apa-apa bang ya? Impossible ya. Kalau kayak gitu. Ya kadang-kadang iri juga bang, ngepost sekali dapat 1 juta bang. Gimana? Itu kan memang sudah apa ya, yang dia lakukan. Kalau kita dipukulin dulu baru dapat duit bang. Nah, itu yang memang berat coach. Harus dibabak belurin. Itu solusinya cukup unik tuh. Jadi buat teman-teman trainer kalau mau dapat duit mau tetap dapat penghasilan, katanya harus sering-sering open endorse. Kalau followernya banyak. Ya, itu dia. Kalau followernya dikit ya. Dengar ini sih coach Jensen, pendiri APKI, dia bilang. Oh iya benar. Endorse boleh, tapi jangan sampai produknya menutupi muka kamu sampai kamu nggak kelihatan. Itu ya. Oh iya benar Coach Johnson sempat ngomong itu bahwa kalau endorse silakan ambil kalau dikasih duit, kalau dikasih barang buat apa katanya. Masuk akal ya. Karena duit kan bisa jadi barang apa. Iya, kita nggak butuh misalnya di endorse sama nasi campur gitu. Masa tiap hari kita makan nasi campur terus? Bosan juga. Sekali-sekali nasi padang gitu kan. Ya, ayam betutu boleh. Betutu boleh. Jadi open endorse nggak masalah lah bang ya, asal emang benar-benar tidak merugikan orang lain gitu. Ya, betul sekali. Kalau memang itu ada profit apa-apa. Ya, betul. Nggak apa-apa ya open endorse ya. Terus diskon nih. Diskon solusi selanjutnya katanya kalau kalian tetap mau dapat member, yang pertama membershipnya harus didiskon bang. Gimana bang? Setuju bang? Banding harga gitu. Yang penting ada aja orang latihan. Gimana bang? Kalau diskon itu saya rasa itu memang pilihan yang bagus. Tapi diskon itu bisa ada caranya. Jangan, maksudnya diskonnya kan ya katakanlah karena virtual otomatis lebih murah lah, lower cost lah. Tapi di lower cost itu saya pernah kasih masukan ke salah satu teman, kalau bisa ada diskon. Nah, kita kan sudah potong harga lower cost, tapi diskonnya get one member itu baru bagus. Ya dong. Jadi misalnya dapatkan diskon murah-murahin banget gitu lah ya. Janganlah, dapatkan diskon Rp200 dengan mengajak 200.000 dengan mengajak seorang teman. Itu akan lebih bagus. Bukan sekedar cuma asal diskon yang penting dapat klien gitu, enggak ya. Nah, tapi diskonnya kalau bagi saya diskonnya begini. Jadi diskon 200, dia dapatkan voucher diskon 200 tapi untuk training, untuk paket next training, bukan berupa cashback. Ya. Untuk dipakai latihan sama kita gitu. Jadi diskonnya itu strategi ya. Ya, betul. Betul, biar kita nggak rugi amat gitu di diskon. Kita tinggal ya siapkan waktu buat challenge. Ya betul. Terus selain diskon tadi juga katanya bisa membuka paket pre-sale. Jadi misalnya nih kita berjanjikan bahwa kamu beli paketnya sekarang, nanti latihannya setelah COVID, harganya lebih murah gitu. Gimana bang? Ada solusi begitu tuh bang? Saya rasa itu bakalan numpuk. Nanti terus orang kan keadaan sekarang ini pasti dia save money itu.
Masa dia beli tapi dia nggak apa-ngapain? Karena murah bang. Ini katanya karena lebih murah gitu. Kalau beli sekarang lebih murah, nanti beli habis COVID harganya naik gitu bang. COVID-nya kapan berakhir? Maksudnya kan kita optimis berakhir pasti berakhir. Ya, Tapi jika begitu, kuncinya gitu ya. boleh sih. Tapi kalau misalnya yang beli 100 orang, yang ngambil ya, yang ngambil paket itu 100 orang. Setelah COVID, dia bisa ngendel semua. Karena masalah uang itu jadi janji bang ya. Tidak bisa menepati janji, susah juga. Coach Prabu Jadi bergabung Presil, lagi. woi Coach Prabu, salam untuk teman-teman di Mataram. Jadi solusi Mataram. untuk Presil itu ini bang ya, agak berat ya, janganlah ya. Agak berat, mending jangan. Kalau saya tadi itu kita kasih free training virtualnya, misalnya seminggu atau 2 minggu pun boleh kasih free. Kita lakukan seminggu 3 kali di jam berapa begitu, kita cari waktu terbaik ya, kita kasih free seminggu atau mau 2 minggu, itu terserah masing-masing orang. Habis itu berikutnya kita bilang, karena saya juga kan, kita saling mengerti, saya menghargai Bapak Ibu juga menghargai saya biar saya bisa tetap survive. Ya, training next-nya saya akan kenakan cas, tapi otomatis casnya kalau mereka mau gabung silakan, kalau enggak memang bukan belum rezeki kita gitulah bang ya. Ya, kita nggak bisa maksa, tapi intinya kita edukasi mereka. Jadi waktu kita harus sering live Instagram, terus yang saat kita kasih free trial itu di sana kita edukasi. Jadi klien itu benar-benar ngerti, karena di suasana COVID begini ada beberapa klien saya yang dia nge-DM itu, waduh Bang John, kita nggak bisa latihan, masalahnya ini berat badan terus nambah di rumah terus, jadi makannya juga nggak kekontrol. Iya benar, kita juga beberapa klien juga malah kliennya yang minta kan, bukan kita yang sebagai trainer gitu. Malah kliennya yang udah nggak sabar untuk berlatih gitu kan. Tapi itu udah suasananya nggak memungkinkan, jadi ya udah kita virtual. Ada klien saya beberapa yang udah mau virtual. Oh, mau virtual bang? Ya, makanya mantap. Kalau mau, ayo kita bikin. Nanti kan misalnya, hari ini coach siapa yang ngajar, hari ini coach siapa yang ngajar, kan gampang itu bisa diatur. Bagus. Jadi kalau ketika itu berjalan, jadinya ada solusi yang lain untuk mendapatkan pemasukan bagi trainer ini kan bang. Gak cuma dari live latihan yang secara langsung, virtual juga ternyata bisa. Virtual bisa. Kita kan bisa bikin mungkin body weight training. Jadi itu semacam sirkuit. Terus ada juga nih bang solusi, mungkin bagi yang punya gym atau bagi yang punya alat banyak, katanya karena orang takut keluar rumah, solusinya untuk tetap dapat penghasilan adalah menyewakan alat-alat yang dia punya. Jadinya misalnya punya banyak glove gitu kita sewain, punya banyak sandbag gitu kita sewain gitu bang, jadi dapat penghasilan. Gimana bang? Kalau sewain ini agak riskan coach, karena dia nyewa kan otomatis kan beda dengan dia beli. Kadang orang nyewa itu ada yang jaga, ada yang tidak. Kadang ada yang beli aja dia nggak jaga, apalagi dia nyewa. Jadi bener. Alat kita rusak dia nggak mau ganti, rugi di kita bang ya. Susah. Jadi lebih baik jangan kalau menurut saya. Tapi kalau orangnya dapat dipercaya, silahkan. Jadi kalau untuk mendapat penghasilan dari sewa alat, intinya lihat-lihat orangnya dulu yang nyewa bang. Betul itu. Harus dilihat siapa orangnya, seperti apa latar belakangnya, boleh silahkan. Terus ini solusi selanjutnya katanya untuk personal trainer itu mungkin bisa mengadakan workshop bang. Jadi mungkin kayak Anam kemarin ya, dia bikin workshop atau siapa gitu ya, bikin workshop 100 orang itu kan lumayan juga, tapi itu masih free tuh. Kalau yang bayar kira-kira gimana bang mengadakan workshop bang? Masuk akal nggak bang kira-kira bang? Kalau menurut saya pilihannya sangat bagus. Kita harus bisa, artinya kan
seperti dulu kita masih kuliah kan, kita harus bisa mencari makan dengan ilmu yang kita punya. Nah, itu intinya ya. Ya, tapi dari situ Ya, kan ilmu itu untuk benar-benar untuk menghidupi kita ya, bukan sekedar ya, uh, dijadikan tesis taruh lemari. orang harus menghargai itu, karena semua itu kan kita dapatnya kan melalui suatu pendidikan formal ataupun melalui suatu pendidikan non formal, bahkan melalui pengalaman-pengalaman selama beberapa tahun yang kita kumpulkan. Nah, untuk mendukung itu dalam suatu satuan waktu kan tentunya kita harus menghargai itu siapapun dia, ya dengan cara mungkin ya memberikan sedikit cash sebagai rezeki buat dia. Nah, kan itu sebagai ucapan terima kasih lah jadinya. Dan nggak perlu mahal-mahal juga bang ya, kan maksudnya nggak, ya kan. Betul. Dan ini yang terakhir solusinya bang. Solusi terakhir katanya adalah ketika COVID-19 ini terjadi, untuk tetap dapat pemasukan dari trainer, pelatih, personal trainer, untuk tetap dapat pemasukan adalah tetap melakukan kelas seperti biasa. Terakhir bang, itu harus tetap melakukan seperti biasa bang. Gimana bang? Karena virtual nggak bisa, sewa alat nggak punya alat, ngadain diskon, harga udah murah. Akhirnya ya udah, tetap aja ngadain kelas. Gimana bang pendapat? Intinya gimana pendapat Bang John untuk orang-orang mungkin termasuk Bang John sendiri atau beberapa teman kita yang tetap melatih di kondisi kayak gini gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin juga kan, karena kita butuh makan gitu. Gimana bang menurut ya, kalau ngelatihnya personal, udah saling tahu sebelum COVID udah latihan, menurut saya nggak apa-apa, karena saya pun ada 1-2 klien yang dia tetap latihan dan memang kita udah saling tahu, saya bilang di awal kan. Tapi kalau untuk bentuknya kelas yang orangnya udah banyak, saya rasa itu bukan pilihan yang tepat, karena mungkin kita bisa ditegur sama aparat setempat, karena kan orang lagi menjaga social distancing, malah kita ngumpulin orang. Itu yang jadi masalah. Nah, benar-benar kalau masalah cuma personal gitu kayak satu dua orang itu nggak masalah ya bang ya. Tapi kalau kelas kayaknya belum menjadi solusi yang bagus untuk saat ini ya. Kalau menurut Bang John ya. Kelas virtual lebih bagus. Jadi kalau mau tetap buka kelas, alangkah baiknya private training lah, maksudnya lebih personal aja, bukan grup kelas gitu ya. Ya, personal. Solusi yang lebih bagus lah ya. Jadi aman untuk kita juga, aman untuk mereka gitu, nggak ditegur sama aparat. Ya, aman lah. Jadinya kan kita merasa aman, dia juga sama-sama safe lah. Oke. Oh ya, untuk informasi juga, Bang John ini juga seorang hipnoterapi loh, ya kan Bang ya? Hipnoterapi Bang. Ya. Jadi kalau masih belajar, lumayan lah, bukan lumayan, udah keren. Jadi kalau teman-teman yang nggak cuma nyari latihan Muay Thai, mau cari hipnoterapi bisa hubungin Bang John juga, betul Bang ya? Boleh. Sekarang kita lagi bikinnya ini live terapi. Jadi terapinya lewat WhatsApp, video call, kita bisa terapi. Di suasana saat ini kan orang kadang stres kan. Nah, bukan kadang lagi, kebanyakan orang stres karena peminatnya banyak Bang itu Bang. Lumayan banyak. Nah ini tadi yang disebut oleh Bang John bahwa ilmu yang kamu punya harus dipakai. Ilmu yang kamu punya harus dipakai untuk menghidupi kamu, gitu Bang ya? Ya, betul itu. Yes, betul sekali. Oke Bang, waktunya terima kasih banget, nggak cukup panjang, tapi mudah-mudahan berarti untuk teman-teman yang nonton. Ini juga mungkin bakal saya save, terus kita upload juga, mungkin nanti ada yang mau dengerin atau gimana, bisa nonton lagi. Dan mungkin kalau ada waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Bang dengan topik yang mungkin masih di dunia personal trainer, tapi topiknya mungkin agak berbeda. Baik, ditunggu Coach. Salam, semoga setelah COVID ya Coach Adi kan sudah punya Bali Fitness, jadi Bali Fitnessnya bisa rame lagi. Ya, siap. Sama-sama Bang. Bang John juga tetap dilancarkan rezekinya.
Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bang ya. Kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin lewat Zoom bareng-bareng sama yang lain, anak-anak kalau anak-anak go workout nonton kita bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak go workout juga, bahas-bahas yang kayak gini. Ya, saya rasa selain nanti kita bikin di Zoom, coach, untuk terakhirnya itu kita bikin di Zoom, tapi Instagramnya tetap live biar ada yang nonton, misalnya kalau nggak sempat. Betul. Nah, selain Zoom kita juga ada Instagram live, jadi kalau nggak join Zoom bisa lihat di Instagram live-nya gitu. Tapi Thank you banget Bang John udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Salam untuk semua keluarga. Sehat selalu. Sampai jumpa ya. Gabung ya. Salam keluarga selalu, coach. Oke. Nanti kita lanjut ngobrol untuk Zoom-nya di kemudian hari. Saya kontak Bang John lagi ya. Sama anak-anak mungkin. Ya, biar kita Thank you pada yang udah nonton. Nanti kita terima kasih pada yang nonton. Sampai jumpa. Makasih Bang. Ini Coach Baskara, salam ya. Salam buat yang udah nonton. Terima kasih udah yang gabung. Sampai jumpa lagi di live kita selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam semua. Ini kita ngobrol lebih banyak lagi.